everybody home. Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik hantu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Kisah ini nggak kalah sadis, dan kisah ini baru terjadi di Indonesia. Jadi kisah ini adalah dua orang wanita yang meninggalnya itu ditemukan, tapi dengan kondisi yang sungguh mengenaskan. Ya, jadi kondisinya wanita ini dicor itu, dicor dengan semen di sebuah kontrakan di Bekasi Utara. Ngeri nggak sih? Ya, jadi manusia ini kekejamannya luar biasa ya. Apa sih? Kayaknya ada aja berita-berita yang membuat kita itu terwow-wow dengan apa ya, bergidik begitu ya. Nah, ini terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Oke? Nah, diduga pelaku dari perampasan nyawa atau koran dengan semen ini, gimana sih ngomongnya tuh, diduga pelakunya ini bernama Permana. Siapa itu Permana? Permana itu ternyata adalah teman dari salah satu wanita yang dicor gitu, atau dirampas nyawanya ya. Nah, jadi awalnya gimana kok sampai ketahuan gitu? Jadi awalnya itu suami dari salah satu korban ini dimintai izin sama istrinya. Nah, istrinya ini akan pergi mengaji begitu. Nah, tetapi anehnya selama 2 hari, masa sih ngajinya tuh di mana? Apa ngajinya itu ke Sumatera atau ke Bali? Iya kan? Karena 2 hari izin ngaji, kemudian nggak balik gitu. Disitulah si suami ini akhirnya menjadi gelisah dong ya, namanya suami pasti kan gelisah, kok nggak pulang-pulang selama 2 hari gitu. Akhirnya kemudian dia dilacak melalui GPS gitu. Sebenarnya sih waktu nggak pulang 2 hari itu udah resah sih, kayak misalkan sampai malam aja suaminya kok mikirnya kemana nih istriku kok nggak pulang. Tapi mungkin pikiran positifnya itu berpikir pasti kayaknya nginep di rumah temennya itu, karena kan bilangnya sama temennya kayak gitu kan. Oke. Terus masih positif thinking sampai besok harinya, pasti ini mungkin pasti dihubungi ya HP-nya, kok nggak bisa. Masih positif thinking. Setelah 2 hari itulah akhirnya si suami ini sangat gelisah. Kemudian dia melihat dari dia ngecek dari GPS gitu. Nah, dari GPS itu suaminya kemudian mendatangi titik tersebut. Nah, setelah itu ia juga datang ke beberapa tetangga yang memiliki CCTV gitu. Coba dong dibantu, ini istri saya nggak pulang kemana gitu. Nah, mungkin setelah itu baru heboh ya, akhirnya lapor polisi dan lain-lain. Disitulah akhirnya terlihat di CCTV itu dan juga melalui GPS itu menguatkan istrinya itu pergi ke rumah kontrakan si Permana ini. Jadi apa hubungan Permana dengan istri si suami yang melaporkan itu ya? Ternyata si Permana ini adalah teman dari istrinya si suami yang melaporkan. Jadi dia itu adalah teman SMP dan juga teman kerja. Tetapi sayang ketika 2 jenazah yang dicor itu ketahuan ya, si Permana ini kemudian kill himself. Jadi dia memutuskan untuk bunuh, ya kan, kayak gitu. Kemudian polisi mendalami dong, ini sebenarnya motifnya apa sih? Nah, ternyata polisi juga kemudian menemukan motif yang membuat si Permana ini tega menghabisi 2 wanita tersebut. Nah, motif itu setelah digali adalah mengenai hutang piutang. Jadi diduga si Permana ini punya hutang sama salah satu korban tersebut yang suaminya melapor tadi ya. Jadi itu tadi sekelumit cerita dari 2 wanita yang dicor ya dengan semen. Jadi ngecornya itu ya di rumah kontrakan itu si Permana itu gitu. Nah, mungkin setelah adegan pengecoran itu si Permana ini memutuskan untuk bunuh diri begitu kali ya. Aduh, ngeri banget sih. Oke, terus kata polisi kan ini masalah hutang piutang, ya kan? Coba ya, Mbak Nasuki akan melihat energinya di kartu tarot. Ingat, kartu tarot adalah kartu yang bercerita. Oke? Kita akan lihat apakah benar bahwa Permana ini melakukan perbuatan yang sangat sadis ini karena urusan hutang piutang begitu ya.
Di sini King of Pentacles ya. Memang di sini elemennya ada uang sih ya, uang yang menjadi masalah gitu. Di sini ada The Fool. Oke, di sini ada The Fool. Dan kartu ketiga adalah Ten of Wands. Oke. Memang benar apa yang dikatakan oleh kepolisian. Pastikan polisi ini sudah menggali ya masalah ini. Kenapa sampai terjadi? Karena kepolisian itu kan juga, polisi itu kan banyak sekali experience ya, banyak sekali pengalamannya menangani orang-orang atau pembunuhan atau kasus-kasus yang semacam ini. Memang benar di kasus dua wanita yang dicor dengan semen itu yang terjadi di Bekasi Utara, jadi motifnya adalah uang. Ya, di sini ada The Fool. The Fool itu ada permintaan ya dari salah satu korban untuk menagih. Nah, cuman mungkin ada kata-kata yang sangat menyinggung. Mungkin ini, si korban ini meminta udah beberapa kali, tetapi karena si permananya ini tidak mengacuhkan, atau misalkan dia itu kelihatannya dia tidak ada usaha, tentulah korban ini, meskipun notabene si korban, salah satu korban ini sama permana ini berteman sejak SMP, kemudian kerja, pastinya apa ya, ada kata-kata yang mungkin menceplos gitu dan membuat si permana ini sakit hati begitu ya. Ada hal-hal yang menurut permana ini sangat menyinggung banget gitu, karena di sini energinya The Fool ya. Mungkin si korban ini, salah satu korban ini juga kesal, gemes, marah gitu, karena udah berapa kali dimintain kok sepertinya gak ada usaha, gak ada itikat baik. Mungkin kemudian ketika namanya orang marah ya, orang marah atau kecoplosan itu kan pasti ada sesuatu yang menjeplos gitu aja ya. Nah, di sini ada Ten of Wands. Ten of Wands ini artinya adalah beban ya. Kerja keras ya, kerja keras, beban. Nah, lihat nih. Gambarnya di sini ada seorang wanita yang mempunyai banyak beban. Jadi ini hanya figur ya. Figur itu kan bisa diganti laki-laki atau perempuan. Si permana ini kan laki-laki. Jadi dia memiliki banyak sekali beban, tanggungan ya. Bukan hanya untuk dirinya, untuk keluarganya juga. Mungkin orang tuanya sakit atau orang tuanya membutuhkan uang dan lain-lain ya. Masalah itu kan complicated ya. Nah, di sini si permana ini berpikir, aku ini sudah bekerja keras untuk untuk berusaha membayar hutang, tetapi memang belum cukup karena aku juga banyak tanggungan begitu. Jadi si permana ini ternyata banyak sekali tanggungan hidupnya ya, kasihan juga ya. Oke. Jadi jelas di sini motif dari perampasan nyawa dua wanita yang ditemukan dicor dengan semen itu adalah masalah hutang piutang alias uang. Oke. Terus itu kan ada dua perempuan, Madam Suki, ya kan? Ada dua perempuan. Kok bisa sampai dua perempuan itu dicor sama-sama gitu? Kenapa satu temannya tidak membantu? Coba ya kita lihat ya, kenapa gitu? Madam Suki juga berpikir loh, kecuali si korban ini sendirian, terus dihabisi itu lebih mudah daripada dua orang, benar nggak? Oke, sebenarnya apa yang terjadi ya? Kenapa dua wanita ini kok tidak saling membantu begitu ya? Coba kita tarik energinya ya, ceritanya ya, dari simbolnya ya. Oke. Halo yang sudah bergabung, salam kenal. Ada dua wanita, kenapa tidak melawan? Terbalik. Oke, sebentar ya. Ternyata kartu-kartunya terbalik. Karena kartu terbalik itu bacaannya terbalik. Nah, lihat nih picture-nya ya. Jadi ternyata ada dua wanita. Kenapa nggak melawan? Atau kenapa satunya tidak membantu? Ternyata ini sepertinya diperdaya ya, diperdaya. Jadi ada dua wanita, jadi permana ini seperti kayak mengikat yang satunya dulu gitu. Intinya membuat salah satunya itu tidak berdaya dulu ya. Mungkin dipukul gitu, mungkin dipukul dari belakang bisa, karena mungkin mereka itu nggak bersama. Kalau menurut Madam Suki kayak gitu, intuisinya mereka sedang tidak bersama. Maksudnya memang dalam kontrakan tersebut, tapi mungkin si korban itu yang punya uang ini, yang suaminya tadi melapor, dia bersama dengan si permana.
Kemudian mereka ada perdebatan kan. Mungkin si permananya bilang, tunggu sini ya, bentar, aku mau ambil sesuatu, aku mau ambil uang. Nah, kemudian dia keluar ke yang satunya, keluar ke dari belakang, mungkin ke depan, terus memukul yang ini. Atau yang memberikan hutang itu dipukul dulu, jatuh, kemudian temannya, begitu. Ya, sepertinya intuisi Madam Suki ke sana. Oke, coba. Nah, tuh kan, ada kartu yang terbalik, padahal ini nggak terbalik kan? Terbalik. Jadi kan, kalau misalkan kayak gini, ini wanitanya bersama-sama. Mereka bersama-sama. Kalau bersama-sama nggak mungkin dong dipukul bareng, ya. Kalau mereka nggak bersama-sama, artinya si permana ini lebih mudah untuk memperdaya gitu, ya kan? Nah, benar berarti ya, disonet ya dengan intuisi aku. Terus di sini, nah lihat nih, kartunya terbalik sayang. Nah, jadi kartu terbalik ini mengatakan bahwa orang yang meminjami hutang itu dipukul duluan sama si permana. Intuisiku mengatakan dia dibekap, terus dibuat lemes sampai nggak berdaya, sampai tidak bergerak. Kemudian dia ke temannya, karena temannya itu kan mungkin nunggu di ruang tamu kayak gitu, ya. Jadi satu-satu memperdayanya. So that's why kenapa kok nggak melawan, yaitu buat kalian yang mungkin pada saat ini mengalami beban berat ya, seperti mempunyai hutang ya, atau kalian terlibat hutang, banyak hutang. Aku kenapa ya kok banyak hutang, tapi aku sendiri suka ngutangin orang gitu, nggak bisa menghentikan dirinya sendiri untuk membantu orang lain, untuk menghutangi orang lain. Padahal mereka tahu, atau kalian tahu, bahwa ketika kalian menagih itu dengan susah payah ya. Jangan-jangan kalian adalah pribadi yang people pleaser. Itu harus disembuhkan sayang, ya, harus disembuhkan. Jadi Madam Suki bisa mengobati orang-orang yang cedera karakternya, atau sifatnya ya. Sifat itu kan harus dirubah ya, karena kalau kita sifatnya seperti itu akan membentuk karakter kita ya. Nah, kita menjadi orang yang rapuh, orang yang nggak bisa ngomong enggak kayak gitu, itu adalah sebenarnya gangguan kejiwaan ya. Itu harus diobati. Buat kalian yang mempunyai masalah-masalah seperti itu, mempunyai gangguan-gangguan dalam kejiwaan yang kalian merasa nggak sehat, jiwa kalian, mental kalian, pikiran kalian, silakan untuk datang ke Madam Suki untuk diobatin ya, diterapi ya, melalui program paket Cahaya. Atau kalian yang mempunyai hal-hal lain, masalah-masalah lain yang nanti bisa dikonselingkan. Biasanya orang yang mau healing itu mereka melihatnya di kartu tarot ya. Jadi kartu tarot itu bisa melihat dari banyak sisi ya. Bisa kartu tarot ini dapat melihat dari sisi spiritual. Spiritual itu Madam Suki juga menggunakan dari sisi spiritual untuk melihat klien. Madam Suki menggunakan tarot dan melihatnya dari kacamata spiritual. Tapi ada juga orang yang menggunakan tarot itu dengan kacamata supranatural ya. Madam Suki jarang menggunakan supranatural itu karena kurang sesuka sesuatu yang ya gimana yang terlalu terlalu nanti di situ ada bencana, nanti ini ada ini kayak gitu. Itu kan supranatural ya. Sesuatu yang gaib, sesuatu yang misalkan ini begini, nanti ada kodamnya gini-gini, enggak, kurang ke sana. Tapi tarot juga bisa digunakan dengan kacamata psikologi. Biasanya Madam Suki menggunakan tarot ini dengan kacamata psikologi dan spiritual ya. Jadi silakan datang ke Madam Suki untuk dilihat masalah kalian. Jangan takut, tarot adalah kartu energi ya. Kalau kalian tahu kuantum fisika, nah jadi di kuantum fisika itu mengatakan atau membenarkan bahwa apapun di sekitar kita ini adalah energi, dan manusia adalah medan energi. Begitu ya? Finally begitu aja. Send love and light. Salam Cahaya. Saya Madam Suki di Thailand. I love you.